Om Swastiastu. Selamat siang rekan-rekan semua. Selamat siang Bapak Putu Gede Diatmike selaku pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar jalannya perkuliahan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk itu, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai jenis-jenis saham dan pengaruhnya terhadap kepemilikan oleh induk perusahaan. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Iko Manggede Wirayasa dengan NIM 1051 sebagai moderator, sekaligus penyaji pertama. Dan rekan saya, Lohaeni Septiani dengan NIM 1034 sebagai penyaji kedua. Ayu Gede Kusumasari dengan NIM 1281 sebagai penyaji ketiga. Niputu Mila Sai Sarista dengan NIM 1231 sebagai penyaji keempat, dan Komang Sri Maharani dengan NIM 1292 sebagai pemateri kelima. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas meliputi jenis-jenis saham dan pengaruh saham terhadap kepemilikan induk perusahaan. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita beranjak ke pemaparan materi yang pertama. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi pertama mengenai jenis-jenis saham. Menurut Aziz dan kawan-kawan 2015, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan investor individual atau investor institusional atau trader atas investasi mereka atau sejumlah dana yang diinvestasikan dalam suatu perusahaan. Saham merupakan satuan atau nilai pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan dari sebuah perusahaan. Saham merupakan instrumen pasar keuangan yang paling populer, di mana dengan memiliki saham, pemilik akan mendapatkan keuntungan dan juga kerugian dari saham tersebut. Dalam transaksi jual beli di Bursa Efek, saham merupakan instrumen yang paling dominan diperdagangkan. Menurut Darmadi dan Fahrudin 2011, menyatakan bahwa terdapat beberapa sudut pandang untuk membedakan jenis-jenis saham, yaitu yang pertama, ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim. Yang pertama, saham biasa atau common stock. Saham biasa merupakan saham yang memiliki hak klaim berdasarkan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan. Bila terjadi likuidasi, pemegang saham biasanya mendapatkan prioritas paling akhir dalam pembagian dividen dari penjualan aset perusahaan. Keuntungan dari saham ini adalah jika terjadi risiko terburuk, misalkan perusahaan sedang mengalami kebangkrutan, maka kerugian maksimum yang ditanggung oleh pemegang saham adalah sebesar investasi pada saham tersebut. Adapun ciri-ciri dari saham biasa adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. Yang kedua, memiliki hak suara. Dan yang ketiga, hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan paling akhir apabila bangkrut setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. Yang kedua ada saham preferen atau preference stock. Saham preferen merupakan saham dengan bagian hasil yang tetap, dan apabila perusahaan mengalami kerugian, maka pemegang saham preferen akan mendapatkan prioritas utama dalam pembagian hasil atas penjualan aset. Adapun ciri-ciri saham preferen adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki hak paling awal dalam memperoleh dividen. Yang kedua, tidak memiliki hak suara. Dan yang terakhir, memiliki hak pembayaran sebesar nilai nominal saham lebih dulu setelah kreditur apabila perusahaan dilikuidasi. Selanjutnya ditinjau dari segi peralihan. Yang pertama yaitu saham atas unjuk atau bearer stock. Pada saham atas unjuk tidak tertulis nama pemiliknya, tujuannya agar mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor lainnya. Secara hukum, siapapun yang memegang saham ini, maka akan diakui sebagai pemiliknya dan berhak ikut hadir dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Yang kedua yaitu saham atas nama atau register stock. Saham atas nama merupakan
saham yang tertulis dengan jelas siapa pemiliknya, di mana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. Baik, itu tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jenis saham selanjutnya ditinjau dari kinerja perdagangan. Yang pertama itu ada blue chip stock, yang merupakan saham dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi sebagai leader industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen. Kemudian yang kedua ada income stock, merupakan saham dari emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata pembayaran dividen pada tahun sebelumnya. Emiten seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang tinggi dan secara teratur membagikan dividen tunai. Kemudian yang ketiga ada growth stock, yang merupakan saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, mempunyai leader di industri sejenis, dan reputasi tinggi. Kemudian yang keempat ada speculative stock, yang merupakan saham suatu perusahaan yang tidak secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, namun mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi pada masa yang akan mendatang, meskipun belum pasti. Kemudian yang terakhir ada counter cyclical stock, yang merupakan saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi, harga saham tetap tinggi, di mana emitennya mampu memberikan dividen yang tinggi sebagai akibat dari kemampuan dalam memperoleh penghasilan tinggi pada masa resesi. Selain jenis saham yang disebutkan oleh Darmaji dan Fakhrudin, terdapat jenis saham terbaru yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu ETF atau Exchange Trade Fund, yang merupakan gabungan antara reksadana terbuka dengan saham dan pembelian di bursa seperti halnya di pasar modal, bukan di manajer investasi. ETF menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada ETF Index dan Closed End ETFs. Pada ETF Index, investor bisa mengalokasikan dananya dalam sekumpulan portofolio efek yang terdapat pada satu indeks tertentu pada proporsi yang sama. Sedangkan pada Closed End ETFs, saham jenis ini diperdagangkan di bursa efek dalam bentuk investasi tertutup dan dapat dikelola secara aktif. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pengaruh saham terhadap kepemilikan induk perusahaan. Nah, dapat kita ketahui bahwa kepemilikan saham pada induk perusahaan dapat mengalami perubahan. Kepemilikan perusahaan induk atau investor pada perusahaan anak berubah sebagai akibat perusahaan anak menjual saham tambahan atau perusahaan anak menjual saham miliknya sendiri. Nah, pengaruh aktivitas-aktivitas tersebut pada perusahaan induk tergantung pada harga saat saham tambahan tersebut dijual atau diperoleh kembali dengan dibeli. Nah, perubahan dalam saldo rekening investasi saham-saham perusahaan anak dalam hal ini tidak disebabkan oleh perubahan nilai investasi seperti halnya pada metode equity. Tetapi perubahan itu disebabkan oleh bertambah atau berkurangnya jumlah relatif atau persentase pemilikan saham dari jumlah saham-saham perusahaan anak. Baik, yang selanjutnya yaitu struktur kepemilikan. Nah, struktur kepemilikan tercermin baik melalui instrumen saham maupun instrumen utang, sehingga melalui struktur tersebut dapat ditelaah kemungkinan bentuk masalah keagenan yang akan terjadi. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam struktur kepemilikan, antara lain yaitu yang pertama, kepemilikan sebagian kecil perusahaan oleh manajemen mempengaruhi untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Yang kedua, kepemilikan yang terkonsentrasi memberi insentif kepada pemegang saham mayoritas untuk berpartisipasi secara aktif dalam perusahaan. Dan yang ketiga yaitu identitas pemilik menentukan prioritas tujuan sosial perusahaan dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hal yang menyebabkan perubahan hak kepemilikan. Yang pertama, adanya pembelian saham-saham perusahaan anak yang dilakukan lebih dari satu kali, namun hak kendalinya diperoleh pada saat pembelian
saham tahap pertama. Nah, yang kedua, pembelian saham anak perusahaan yang dilakukan lebih dari satu kali pembelian, namun hak kendalinya diperoleh pada saat setelah melakukan beberapa kali pembelian saham perusahaan. Nah, yang ketiga, adanya pembelian dan penjualan kembali sebagian saham perusahaan anak yang dimiliki oleh perusahaan induk. Nah, yang keempat, penarikan kembali saham-saham perusahaan anak yang memiliki pengaruh terhadap hak kepemilikan perusahaan induk. Nah, yang terakhir, adanya transaksi-transaksi saham yang ditarik dari peredaran pada anak perusahaan. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perubahan dalam kepemilikan induk perusahaan. Yang pertama adalah pembelian saham tambahan oleh induk perusahaan dari non-afiliasi. Induk perusahaan dapat membeli saham anak perusahaan pada beberapa titik waktu yang berbeda hingga kendali tercapai. Ketika sudah tercapai, seluruh investasi dinilai berdasarkan nilai wajar pada tanggal ketika pengendalian tercapai dan kemudian proses konsolidasi. Yang kedua adalah penjualan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan ke non-afiliasi. Saat perusahaan menjual sebagian atau seluruh investasinya, sering timbul keuntungan atau kerugian dan dicatat dalam pembukuan penjual. Mengakui keuntungan atau kerugian pada laporan laba rugi konsolidasi atas penjualan saham anak perusahaan. Sementara masih melanjutkan mengonsolidasikan anak perusahaan tampak tidak konsisten dengan konsep satu entitas ekonomi. Yang ketiga adalah penjualan saham tambahan anak perusahaan ke non-afiliasi. Pada saat anak perusahaan menjual saham baru ke pihak-pihak di luar entitas ekonomi, maka perusahaan konsolidasi akan mendapat tambahan dana. Penjualan saham ke pihak non-afiliasi meningkatkan jumlah saham anak perusahaan yang beredar, sehingga akan mengurangi presentasi kepemilikan yang dimiliki oleh induk perusahaan. Yang keempat adalah penjualan saham tambahan anak perusahaan ke induk perusahaan. Penjualan saham tambahan langsung dari anak perusahaan yang tidak memiliki seluruhnya ke induk perusahaan akan meningkatkan presentasi kepemilikan induk perusahaan. Jika penjualan terjadi pada harga sama dengan nilai buku saham yang ada, peningkatan dalam akun investasi induk perusahaan sama dengan peningkatan dalam ekuitas pemegang saham anak perusahaan. Yang kelima adalah pembelian saham anak perusahaan dari non-afiliasi. Terkadang terdapat anak perusahaan membeli saham diperoleh kembali dari pemegang saham non-pengendali. Pemegang saham non-pengendali sering menyadari bahwa mereka hanya memiliki sedikit kesempatan untuk memberikan input untuk aktivitas dan operasi anak perusahaan dan sering bersedia untuk menjual sahamnya. Yang terakhir, keenam adalah pembelian saham anak perusahaan dari induk perusahaan. Anak perusahaan dapat mengurangi jumlah satuan saham beredarnya dengan pembelian saham dari induk perusahaan manapun. Dari pemegang saham non-pengendali dalam pelaksananya, pembelian saham dari induk perusahaan jarang terjadi. Induk perusahaan biasanya mengurangi kepemilikannya di anak perusahaan dengan menjual sebagian kepemilikannya ke non-afiliasi untuk mendapatkan dana tambahan. Terima kasih. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 2 tentang jenis-jenis saham dan pengaruhnya terhadap kepemilikan oleh induk perusahaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, menambahkan, ataupun memberikan kritik dan saran, dipersilakan menuliskannya di kolom komentar. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila dalam jalannya presentasi terdapat kekurangan yang tidak berkenan di hati. Kami tutup presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.